toko sembako sederhana yang dijual apa saja, barang yang dibutuhkan selalu tersedia. Toko ini berbeda. Mengapa berbeda? Karena toko ini dikelola di tempat yang sempit, namun barangnya luar biasa tersedia. Barang-barang yang dibutuhkan pelanggan selalu tersedia. Inilah toko sembako yang saya kelola. Inilah toko sembako yang saya kelola. Bagi teman-teman yang bertanya-tanya, toko Pak Dagang modal tekad itu yang mana? Ya, toko Pak Dagang modal tekad itu yang ini. Jadi tokonya kecil, barangnya luar biasa. Boleh sombong amat. Ini beberapa barang yang barusan tadi saya belanja. 2 sak beras, 3 ikat kertas bungkus, dan 2 karung gula. Ini masih belum sempat timbang. Gula menjadi kebutuhan yang penting yang harus disediakan untuk toko sembako. Begitu juga beras harus selalu tersedia, karena barang ini menjadi kebutuhan yang dikonsumsi setiap saat, setiap hari oleh masyarakat, dan juga barang-barang pendukung lainnya. Contoh kertas bungkus ini. Barang-barang di toko sembako selain yang dijual adalah produk-produk sembako seperti beras, gula, ukuran 1,5 kilo, gas LPG, pendukung lainnya yang juga sama-sama dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu lampu. Ini barusan tadi saya belanja lampu untuk kebutuhan toko. Ini juga garam. Saya tadi beli lampu 2 dus. Untuk beli yang lampu kelas ekonomi, tadi beli 2 dus untuk kebutuhan toko saya. Selain lampu yang harga ekonomi, saya juga beli beberapa lampu seperti ini. Philips ini jadi pilihan kalau ada pembeli yang menginginkan lampu yang harganya lebih mahal, kualitasnya lebih bagus, saya juga sediakan meskipun jumlahnya tidak banyak. Ini jenis lampu LED juga masih terjangkau harganya. Ini tadi belanja produk lampu sekitar 1 juta untuk produk lampu-lampu. Jadi lilin seperti ini. Kadang-kadang listrik pas mati juga banyak dicari lilin ini. Lilin juga perlu disediakan di toko kelontong atau toko sembako. Ini saya sediakan cuma 2 box. Saya ngecer per piece-nya 1.500 karena ini yang ukuran agak besar. Dan barang-barang lain yang menjadi pendukung dan menambah omset pendapatan kita, yaitu ketersediaan barang seperti ini, plastik-plastik ini.
Plastik-plastik ini disediakan meskipun jumlahnya tidak begitu banyak. Plastik untuk ukuran mulai 1/4, setengah kilo, 1 kilo ini disediakan. Karena plastik juga banyak dibutuhkan pelanggan. Jadi meskipun jumlahnya tidak banyak, disediakan untuk menambah omset pendapatan kita. Karena tempatnya yang sempit, saya kelola toko di tempat yang sempit, jadi barang-barangnya pokoknya asal tersedia. Jadi mau ditata serapi apapun sulit karena tempatnya sempit. Jadi sebisa mungkin saya bikin pokoknya muat, pokoknya barang muat. Itu aku sudah seneng, sudah bahagia. Barang tersedia, pokoknya barang tersedia dan muat. Cerita lain dari toko saya, seperti video saya sebelumnya, barang-barang saya itu saya simpen di gudang, yaitu di gudang di atas plafon. Mungkin teman-teman bisa melihat itu video saya yang berjudul Blak-blakan dagang modal tekad 5 langkah mulai buka usaha. Jadi ada video saya sebelumnya, yaitu Blak-blakan dagang modal tekad. Disitulah bahwasanya barang-barang saya itu saya simpan di kolong tidur, di kolong kasur, bahkan juga di atas plafon. Begitu juga kertas bungkus. Zaman sekarang bungkus pakai daun pisang sudah nggak zaman, pisangnya juga sudah jarang tumbuh, jarang orang nanam. Jadi kertas bungkus juga jadi barang laku. Korek, nah ini meskipun bukan barang yang dimakan, tapi korek juga barang laku. Ini juga harus disediakan di toko sembako. Barang lain misalnya gunting. Gunting ini juga menjadi kebutuhan sekunder, tapi juga banyak dicari orang. Ini meskipun sedikit juga harus disediakan di toko sembako. Buku-buku tulis kebutuhan ATK, dari amplop, buku, pensil, pulpen, sebaiknya juga disediakan sebagai pelengkap toko. Isolasi semacam ini sebaiknya juga disediakan di toko. Ini juga menjadi barang kadang-kadang juga dicari pelanggan. Sandal jepit. Sandal jepit juga banyak dibutuhkan. Ini meskipun jumlahnya tidak banyak juga saya sediakan. Untungnya juga lumayan, per piece-nya bisa ngambil Rp2.000 sampai 2.500. Hitung-hitung sebagai pelengkap dan sebagai penambah pendapatan toko kita. Sedotan untuk minuman juga saya sediakan. Jadi toko sembako selain barang-barang kebutuhan sembako, barang pendukung lainnya sebisa mungkin biarpun jumlahnya tidak banyak juga disediakan. Kosokan panci ini juga perlu disiapkan, biasanya juga banyak dicari orang. Ya teman-teman, saya kira itu ya barang-barang selain kebutuhan pokok, barang sekunder yang wajib ada di toko kelontong atau sembako. Juga namanya juga dagang modal tekad. Rak-rak ini juga saya bikin sendiri dan sudah saya review. Jadi rak toko ini saya bikin sendiri, sederhana tapi lumayan lah, bisa untuk nata barang, sedikit rapi. Juga barang-barang rencengan seperti di video awal tadi,
Ini sampai berjubel, barang-barang rencengan ini berjubel di atas. Pokoknya yang bisa saya gantung, saya gantung. Ini untuk meringkas tempat, untuk menghemat tempat. Biasanya saya mereview dari toko-toko pelanggan saya, toko-toko teman saya. Ini saya bikin video di toko saya sendiri. Ya teman-teman, dalam video ini seperti yang saya katakan, biarpun usaha di tempat kecil, yang penting barang jika dibutuhkan pelanggan, barang tersedia. Khususnya barang-barang kebutuhan sembako dan barang-barang pendukung lainnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Untuk teman-teman yang belum tombol like sekarang, dan yang lebih penting tombol subscribe-nya. Mohon maaf sampai belepotan ngomongnya. Terima kasih. Salam sukses bersama. Dan